Kos itu berada di pinggir kota. Tidak terlalu jauh dari jalan raya namun cukup sepi karena terletak di deretan rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Pohon-pohon besar tumbuh liar di sekeliling bangunan 2 lantai itu. Sebagian dahannya menjuntai hingga ke atap. Ket dinding mulai mengelupas. Pagar besi sudah berkarat. Dan di sudut halaman tampak sumur tua yang ditutup seadanya dengan seng berkarat dan batu bata. Disinilah Nia dan Putri memutuskan untuk tinggal selama mereka menjalani kuliah di sebuah universitas swasta yang tidak terlalu jauh dari lokasi kos. Harga sewanya murah, sangat murah bahkan, dibandingkan dengan tempat lain di sekitar kampus. Dan itu membuat mereka tertarik meski sempat ragu saat mendengar beberapa cerita dari warga sekitar tentang kos itu. Katanya sudah sering ada kejadian aneh, mulai dari suara-suara di malam hari, penampakan perempuan berambut panjang, hingga kasus penghuni yang mendadak pindah atau menghilang tanpa jejak. Tapi bagi Nia dan Putri yang terbiasa hidup rasional, semua itu dianggap cuma cerita kosong. Mereka bahkan sempat menertawakannya saat pertama kali datang dan melihat kondisi kos yang sebenarnya tidak seburuk yang diceritakan. Hari pertama mereka masuk berjalan biasa saja. Mereka menempati kamar di lantai 2. Paling ujung, yang menurut pemilik kos adalah satu-satunya kamar yang belum pernah lama ditempati. Kamar itu agak gelap, karena satu-satunya jendela menghadap ke pohon besar yang rimbun, dan membuat cahaya matahari sulit masuk. Di dalam kamar hanya ada satu ranjang besi dengan kasur tipis, lemari kayu tua, dan meja belajar yang catnya sudah mulai mengelupas. Tapi semua itu masih bisa diterima oleh Nia dan Putri, selama tidak ada gangguan berarti. Hari-hari awal terasa tenang. Mereka mengisi waktu dengan kuliah, mengobrol, dan sesekali menonton film di laptop. Tapi sejak malam keempat, hal-hal aneh mulai terjadi. Putri yang pertama kali merasakannya. Saat tengah malam ia terbangun karena mendengar suara seperti ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamar dari luar. Ia pikir mungkin tetangga sebelah. Tapi saat dibuka, lorong gelap dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba tidur kembali tapi suara itu kembali muncul. Kali ini lebih keras, disertai desahan pelan seperti orang kehabisan napas. Ia tidak langsung membangunkan Nia, karena takut dikira berhalusinasi. Tapi keesokan harinya ia bercerita, dan Nia yang mendengarnya langsung terdiam. Ia juga mendengar suara yang sama semalam, tapi dari dalam lemari. Malam-malam berikutnya menjadi semakin tidak nyaman. Lampu kamar sering berkedip tanpa sebab. Kadang mati sendiri lalu menyala kembali. Barang-barang kecil seperti sisir atau pulpen berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh. Suara ketukan semakin sering terdengar. Kadang dari jendela, kadang dari lantai atas yang padahal tidak ada kamar di sana. Tapi yang paling membuat mereka takut adalah kejadian di malam ke-7. Saat itu hujan turun deras disertai angin kencang. Nia sedang duduk di meja belajar sambil membaca, sementara Putri berbaring sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan keras dan angin dingin menerpa masuk. Nia berdiri hendak menutupnya kembali, tapi ia melihat sesuatu di luar. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya berdiri di antara pepohonan, menghadap ke arah kamar mereka. Putri yang melihat wajah Nia pucat langsung bangkit dan menariknya ke dalam. Mereka berdua menutup tirai dan berusaha mengabaikan semua itu. Tapi tidak bisa. Karena suara ketukan itu kini terdengar dari dalam lemari. Dengan gemetar Nia membuka pintu lemari. Tidak ada apa-apa. Tapi bau anyir langsung memenuhi kamar. Bau seperti darah atau daging busuk. Mereka berdua tidur dalam ketakutan malam itu. Keesokan harinya mereka mencoba menghubungi pemilik kos, seorang ibu parubaya yang tinggal di rumah sebelah. Ibu itu tampak enggan membahas hal-hal mistis. Tapi setelah didesak akhirnya ia bercerita. Kamar yang mereka tempati dulunya dihuni oleh seorang mahasiswi bernama Rina. Ia pendiam dan jarang bergaul. Suatu malam, tubuhnya ditemukan tergantung di dalam lemari. Tidak ada yang tahu pasti alasannya. Tapi desas-desus menyebutkan ia kerap kerasukan atau berbicara sendiri di malam hari. Setelah kejadian itu, kamar tersebut dikunci selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya disewakan kembali karena alasan ekonomi. Cerita itu membuat Nia dan Putri semakin takut. Mereka mempertimbangkan untuk pindah tapi belum punya tempat lain. Malam harinya mereka memutuskan tidur bersama di lantai, berharap lebih aman. Tapi kejadian mengerikan justru terjadi malam itu. Saat tengah malam, suara lemari yang terbuka terdengar jelas di tengah gelap. Lalu suara langkah kaki perlahan menghampiri mereka.
Nia membuka mata dan melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Wajahnya samar, tapi rambutnya panjang menutupi wajah dan ia mengeluarkan suara tangis pelan. Putri menjerit dan lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri. Bayangan itu menghilang tapi bau anyir kembali menyengat. Mereka keluar kamar dan tidur di ruang tamu lantai bawah malam itu. Pagi harinya Nia menemukan bekas tangan di lehernya, seperti bekas cekikan. Putri mengalami mimpi buruk tentang perempuan yang meminta tolong tapi sekaligus marah. Dalam mimpi itu sosok perempuan berkata bahwa ia tidak bisa pergi, bahwa tubuhnya masih tertinggal. Mereka bingung dengan maksudnya. Hingga suatu siang saat membersihkan lemari, mereka menemukan rongga kecil di bagian belakang dinding lemari. Dengan senter mereka mengintip dan menemukan kain putih yang sudah membusuk serta sisa rambut manusia. Mereka melaporkannya ke pemilik kos yang segera memanggil warga. Polisi datang dan membongkar bagian belakang lemari. Ternyata ada ruang sempit di sana, semacam cerukan dinding yang tertutup kayu. Di dalamnya ditemukan tulang belulang dan pakaian dalam wanita. Diduga Rina tidak bunuh diri, tapi dibunuh lalu disembunyikan. Selama ini arwahnya mencoba menunjukkan bahwa ia belum tenang. Setelah kejadian itu, kos ditutup sementara. Proses penyelidikan dimulai dan pemilik kos diperiksa karena diduga menutupi kasus pembunuhan. Nia dan Putri pindah ke tempat lain. Mereka masih sering bermimpi tentang Rina. Dalam beberapa mimpi terakhir, Rina hanya berdiri jauh sambil tersenyum, tidak lagi menangis. Seolah berterima kasih karena kebenaran akhirnya terungkap. Meski sudah lama berlalu, Nia dan Putri tidak pernah bisa melupakan malam-malam yang mereka habiskan di kamar kos itu. Bagi mereka semua itu bukan sekadar cerita horor. Itu nyata. Dan menjadi pengingat bahwa tidak semua tempat kosong hanya berisi tembok dan udara. Kadang ada yang tertinggal, menunggu untuk ditemukan, atau meminta keadilan yang tak kunjung datang. Mereka tidak pernah kembali ke kos itu. Namun ingatan tentang malam-malam panjang dan bayangan Rina tidak pernah pergi. Setiap malam ketika Nia mencoba tidur, ia mendengar kembali suara ketukan samar seperti dari balik lemari. Kadang ia terbangun dengan napas terengah tanpa tahu alasan. Putri pun mengalami hal serupa. Beberapa kali ia melihat bayangan perempuan berdiri di pojok kamarnya saat tengah malam, hanya dia memandangi lalu menghilang begitu saja. Mereka sama-sama mengira semua itu hanyalah efek trauma. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan bahwa sesuatu masih mengikutinya. 3 minggu setelah pindah, Putri mengalami kejadian aneh di kos baru mereka. Saat sedang mandi, ia melihat bayangan rambut panjang menjuntai dari lubang ventilasi. Ia berteriak dan keluar kamar mandi, hanya untuk menemukan cermin di kamar pecah dengan garis retak menyerupai bentuk wajah. Nia yang melihat kejadian itu langsung ketakutan karena malam sebelumnya ia bermimpi berjalan di lorong gelap, menuju kamar lama mereka, dan mendapati lemari terbuka lebar dengan suara perempuan menangis dari dalamnya. Mereka mulai menyadari bahwa sesuatu dari tempat itu tidak benar-benar hilang. Sesuatu ikut bersama mereka. Karena sudah tak tahan, mereka mencari bantuan. Seorang teman kuliah menyarankan untuk menemui seorang perempuan tua yang dikenal bisa melihat dan membantu orang yang diganggu makhluk tak kasat mata. Perempuan itu tinggal di pinggiran kota di sebuah rumah kecil yang dipenuhi dupa dan kain putih. Saat mereka tiba, perempuan itu langsung menyuruh mereka duduk tanpa banyak bicara. Ia memejamkan mata dan membakar kemenyan. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan berkata bahwa mereka membawa seseorang bersama mereka. Bukan karena diundang, tapi karena sosok itu belum merasa tenang. Perempuan tua itu menjelaskan bahwa arwah Rina masih terikat karena kematiannya belum tuntas secara batin. Meskipun secara fisik jasadnya sudah ditemukan, tapi jiwanya masih terperangkap dalam ketakutan dan kemarahan yang sama dari malam ia dibunuh. Ia tidak bisa pergi jika belum mendapat keadilan penuh. Saat Nia dan Putri bertanya apakah itu artinya pelaku pembunuhan masih bebas, perempuan itu hanya mengangguk pelan. Hal ini membuat mereka penasaran. Mereka kembali menelusuri informasi soal Rina. Mereka mendatangi beberapa mantan penghuni kos yang kini sudah pindah jauh, bertanya kepada warga sekitar, bahkan mengunjungi kampus tempat Rina dulu kuliah. Dari seorang dosen tua mereka mendapat informasi bahwa Rina sempat memiliki hubungan dengan seorang pria yang kini bekerja sebagai asisten dosen. Ia dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Tapi ada rumor bahwa hubungan mereka berakhir buruk,
dan Rina pernah terlihat menangis di ruang kelas seminggu sebelum menghilang. Nia dan Putri menyelidiki lebih jauh dan mendapati bahwa pria tersebut ternyata pernah menjadi penghuni kamar sebelah di kos itu. Tepat 1 minggu sebelum kamar Rina ditemukan kosong. Mereka pun melaporkan informasi itu ke pihak berwenang. Penyelidikan ulang dilakukan. Dengan bukti baru serta kesaksian tambahan, akhirnya pria itu dipanggil. Setelah interogasi panjang, ia mengaku bahwa ia dan Rina bertengkar hebat malam itu. Ia tak sengaja mendorong Rina hingga kepala perempuan itu membentur lemari dan meninggal. Karena panik, ia menyembunyikan mayatnya di balik rongga lemari yang memang biasa dipakai menyimpan barang-barang tua oleh pemilik kos. Ia manqué kamar dan berpura-pura tak tahu apa-apa. Karena tidak ada saksi dan pemilik kos waktu itu sibuk mengurus renovasi, kasus itu sempat menghilang begitu saja. Saat berita penangkapan pria itu menyebar, Nia dan Putri merasa lega. Tapi malam itu mereka kembali bermimpi. Dalam mimpi itu mereka berada di kamar kos lama. Tiré terbuka oleh engin malam. Di bawah pohon besar, sosok perempuan berambut panjang berdiri. Tapi kali ini wajahnya terlihat. Ia tersenyum, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh ke arah kegelapan. Sejak malam itu tak ada lagi gangguan. Tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan di sudut ruangan, tidak ada cermin yang pecah atau bau anyir yang datang tiba-tiba. Mereka merasa lega dan percaya bahwa Rina akhirnya telah tenang. Namun 2 bulan kemudian, kos itu dibuka kembali. Iklan sewa mulai muncul di media sosial. Foto-foto kamar diperbarui, tembok dicat ulang, dan lemari diganti. Tapi tak lama setelah itu, laporan kembali masuk. Seorang penghuni baru mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di jendela malam hari. Lalu suara dari dalam lemari. Padahal lemari sudah diganti. Nia dan Putri yang mendengar kabar itu kembali merasa gelisah. Mereka tak tahu apakah yang dilihat itu benar-benar Rina, atau sesuatu lain yang selama ini tertinggal di kamar itu. Mungkin arwah Rina sudah pergi, tapi tempat itu telah menjadi sarang bagi energi buruk yang selama bertahun-tahun terkurung dalam diam. Energi yang terbentuk dari rasa takut, kemarahan, dan kematian yang tidak wajar. Di malam hari, angin masih berhembus dari celah jendela kamar itu. Kadang terdengar suara langkah kaki pelan menyusuri lorong lantai 2. Dan setiap kali lemari terbuka perlahan, seseorang bisa saja melihat pantulan samar dari wajah perempuan yang pernah menjerit diam-diam, mengulurkan tangan minta tolong dari balik kayu tua dan kegelapan yang tak pernah tidur. Dan hingga hari ini, kamar itu masih disewakan. Dengan harga yang sangat murah.